Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan yang ke-19. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, pada hari ini dalam perayaan hari Minggu, selain kita mendengarkan bacaan pertama dan bacaan kedua, kita juga akan mendengarkan bacaan Injil yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nyengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kami yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dan barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ya, kita mendengar bacaan yang cukup panjang, tapi menarik, ya, menarik. Tentu kalau kita melihat hari ini, ada poin yang memang yang ditekankan oleh Yesus, bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, ada tuntutan yang diminta oleh Yesus, bahwa Yesus menggunakan kata hamba. Ya. Murid yang baik dikatakan oleh sebagai hamba yang seperti apa?
Sebagai murid yang baik, Yesus mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang setia. Yang kedua, hamba yang selalu berjaga-jaga. Ketiga, hamba yang bertanggung jawab. Nah, keempat, hamba yang bijak. Dan tentu sebagai murid Tuhan Yesus juga berbicara tentang penyangkalan diri, ya. Karena di awal dia berbicara tentang harta. Untuk mencapai kerajaan surga, hal yang utama dari semua poin tadi adalah iman. Kita bisa setia kepada Allah. Kita menjadi hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang selalu berjaga-jaga, hamba yang bijaksana. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah yang utama adalah iman. Iman adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Sesuatu yang ada dalam diri manusia, yang muncul dari sikap respon manusia terhadap panggilan Allah untuk mendengarkan sabdanya dan panggilan Allah untuk menikmati kemuliaan dan keselamatan. Itulah iman. Maka iman adalah respon manusia. Respon manusia kepada setiap kehendak Allah, dengan tujuan agar manusia mengambil bagian di dalam karya keselamatan Allah, ya, supaya manusia tidak binasa. Maka untuk bisa mencapai itu, ya, iman kita adalah iman yang benar-benar diuji. Iman yang diarahkan hanya kepada kehendak Allah. Iman yang hanya diarahkan kepada tujuan akhir kebersamaan bersama Allah. Maka Yesus hari ini dalam hari Minggu biasa, pekan ke-19, dia mengingatkan kita. Iman yang benar adalah iman bagikan seorang hamba. Hamba yang selalu setia dalam melakukan tugasnya untuk melayani Tuhannya. Kita adalah hamba yang melayani Allah dalam setiap kehidupan kita. Hamba yang bertanggung jawab adalah apa? Hamba yang selalu ada buat Tuhan. Hamba yang selalu siap melakukan perintah Tuhan. Hamba yang sudah mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah hamba yang bertanggung jawab. Hamba yang berjaga-jaga adalah hamba yang kapan saja siap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Hamba yang dimana ia kapan saja ketika Tuhan membutuhkan ia selalu ada. Hamba yang dimana walaupun Tuhannya tidak ada, ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini ketika Yesus juga berbicara tentang penyangkalan diri akan hal duniawi, Yesus berbicara tentang bahwa setiap orang yang menaruh hidupnya kepada harta duniawi, ia akan binasa. Tetapi barang siapa yang meletakkan hartanya, hatinya kepada kehendak Allah, pada harta surgawi, ia memiliki harta yang ilahi yang tidak dapat kekal, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi hamba yang setia? Sudahkah kita menjadi hamba yang bertanggung jawab akan iman kita? Iman untuk merespon setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Iman yang mampu untuk bertanggung jawab akan setiap perilaku hidup kita, cara pikir kita, cara hidup kita. Apakah itu sesuai? Sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita hamba yang selalu berjaga-jaga, siap sedia kapan saja Tuhan memanggil kita, mengutus kita? Siapkah kita menjadi saksi? Saksi kebenaran, saksi akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Semoga pada hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan
bahwa kita adalah hamba yang baik, hamba yang sudah dipersatukan oleh Allah dengan dirinya. Dan semoga kita selalu menjadi bagian dari kehidupan Allah tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita, dan menguduskan hidup kita untuk menjadi pelayan yang baik, hamba yang baik, murid yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin.